Terkait PTM Lebong sampai saat ini masih menjadi polemik, baik dari lamanya pembangunan dan menghabiskan dana miliaran. Yang baru saja dalam beberapa hari ini pagar seng yang selama ini menutup PTM tersebut dibuka, sehingga nampak oleh masyarakat langsung PTM tersebut yang sudah banyak menghabiskan waktu pembangunan dan uang negara miliaran rupiah. Tidak hanya itu, polemik dengan PPL atau Perkumpulan Pedagang Lebong dengan pihak Pemda Lebong mulai dari penempatan kios dan prosedur dari penempatan tersebut yang mana terkesan tidak terbuka dengan pihak PPL. Rabu 24 Januari 2024, pihak PPL Lebong melaksanakan pertemuan dengan ex-pedagang los lama dalam hal ketidakterbukaan terhadap penempatan, prosedur, sampai tidak ikut disertakan mereka dalam rapat dengan pihak pemerintah Lebong. Yang kami melihat dari sisi kejanggalan yang disampaikan oleh pihak pemerintah itu tadi, pertama sekali dalam teknis. Yang kedua, sistemnya, mekanismenya seperti apa, ya kan? Sehingga tidak merancu kepada kegaduhan yang terjadi sekarang ini. Seperti contoh, pertama penempatan kios itu harus melalui mekanisme namanya sosialisasi. Itu diperjelaskan dulu berapa jumlah pedagang yang ada di situ, pemetaannya seperti apa, ya kan? Yang kedua, regulasinya, sistem regulasinya seperti apa, sewa menyewakah atau berbentuk apakah nantinya yang harus kami keluarkan, ya kan? Walaupun dalam hal ini pemerintah memberikan, ya kan, semacam kelonggaran dalam gratis selama 6 bulan. Namun hal ini tidak sampai di situ. Gratisnya 6 bulan ini seperti apa kelanjutannya, itu perlu disosialisasikan lagi. Nah, sehingga jangan sampai kami dari para pedagang yang ada di sini seakan-akan itu dibawa dalam suasana yang tidak kondusif nantinya, terpancinglah nantinya. Nah, ini yang kami inginkan, satu poin saja buat dari pemerintah, ya, agar adakan semacam dialog sosialisasi kepada pihak pedagang. Nah, dalam bentuk keseluruhankah atau perwakilankah nantinya. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Sangat berharap ya, keadilan. Kalau seperti yang terlihat sekarang ini, yang dipanggil dan bakal disodorkan kepada pedagang emas atau pedagang perak, itu ditingkatkan di atas tingkat 3. Sangat-sangat tidak etis. Sangat-sangat tidak etis. Apa dasar? Ya, dasarnya toko emas di mana-mana pun daerah itu pasti di bawah. Di bawah bukan dikarenakan diminta, dikarenakan kebanggaan, ya. Tapi kita memikir, ya, jangkauan dari orang nenek-nenek mau menjual emas kerabu setengah gram, apakah etis menjual emas sampai ke tingkat atas? Jangankan sampai ke tingkat atas, untuk tangga 1 aja sudah cengket. Dan kalau kita dengar dari kawan-kawan PPL, itu tidak transparanan dalam pembagian kios. Tiba-tiba kios itu sudah ada nama-nama siapa yang menempati. Ya, saya mendukung kalau pembagian itu berdasarkan yang memiliki prioritas yang mulia gitu dulu, karena memang mereka yang sudah terdaftar selama ini. Kemudian yang berada juga di sekitaran pasar itu juga harus menjadi perhatian, karena mereka selama ini tidak mendapatkan tempat di situ, tapi mereka berada di sekitar itu juga berdagang, menjamin atau menunjang perekonomian yang ada di Kabupaten Lebong. Poin fatalnya adalah tidak adanya sosialisasi dengan pengurus PPL ini. Jadi penempatan kami juga tidak tahu di mana. Jadi ada beberapa yang tidak atau kosong dalam label-label itu tadi tuh, susunan tadi tuh, ada yang kosong penempatannya, atau artinya kios-kiosnya ada yang hilang nomor-nomornya itu. Situ poin fatalnya. Yang kedua, mengenai administrasinya, bagaimanakah soal biayanya ataukah administrasinya, pokoknya itu. Yang jelas administrasinya yang belum jelas itu. Karena kami dari pedagang ini, perwakilan kami tidak dipanggil untuk mediasi gitu. Dalam hal ini, pihak PPL Lebong beserta dengan ex-pedagang pasar Los Lebong meminta keterbukaan pemerintah daerah Lebong dengan mereka dalam hal tersebut. Dari lokasi, Tim Liputan Lebong TV melaporkan.